Hati-hati jelas, semuanya sangat permukaan lah. Takut ntar ditanyain beneran sama ulama kan bingung kita ntar. Malam seribu bulan yang selalu ku rindukan, bulan dekat dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban ya Ramadan. Kita kan berpuasa, berlapar-lapar dahaga, salat tarawih, sahur, berbuka, dan kau pun tiba, Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, kau berikan ku Ramadan penuh cinta. La 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 Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Halo, saya Budi Doremi. Sekarang saya di Music Talk. Kenapa memutuskan untuk membuat lagu ini? Karena disuruh sama kantor. Kebetulan salah satu stasiun TV itu mau cari lagu tema buat program acara selama 1 bulan untuk semua paket Ramadan di acara di stasiun TV tersebut. Nah, ada beberapa nama-nama besar sebetulnya, dan termasuknya aku yang kayak masih junior lah dibandingkan teman-teman yang lain. Maka dari itu kantor DRM berusaha untuk kayak ngeyakinin aku kalau kita nggak ada masalah kalau kita nyoba gitu, siapa tahu itu berhasil, dan ternyata emang rezekinya. Ada media televisi SCTV dengan tajuk Ramadan Penuh Cinta. Terinspirasi dari masa kecil aku sendiri, karena core dari ingatan paling bagus ketika kita menjalankan Ramadan itu buat aku itu adalah masa kecil aku, dan aku pengen ngetransfer energinya ke dalam sebuah lagu yang sekarang udah rilis. Judulnya ya Ramadan Penuh Cinta. Karena buat aku masa kecil, Ramadan pada masa kecil itu luar biasa lah, menyenangkan gitu. Jadi ya aku pengen orang juga merasakan itu dari point of view-nya aku. Ada cukup sulit karena kita punya waktu yang terbatas. Jadi lagu ini sebenarnya jadi dalam waktu 3 harian lah ya, 3-4 harian kalau nggak salah. Lagu jadi, store jam 9, ACC jam 12. ACC jam 12 malam. Itu musik jadi jam 9 pagi. Selang waktu 2 hari kemudian udah, pokoknya kurang lebih 1 minggu lah bikin lagu sampai produksi itu kalau nggak salah 1 minggu. Habis itu seminggu kemudian udah rilis bareng SCTV. Jadi emang lagu ini bener-bener lagu yang sulit karena di tengah-tengah liburan keluarga dikasih mandat untuk bikin lagu untuk Ramadan Penuh Cintanya SCTV. Sebenarnya yang paham betul dengan konsep ini ya teman-teman kreatif dari DRM, dari kantor aku, dari label aku.
Tapi kalau aku boleh mewakili dikit kayaknya ya, bahwa Ramadan itu ya hal yang menyenangkan kalau kita ngelewatinnya ya bareng-bareng sama teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dalam hidup. Yang mana itu kelihatan di dalamnya itu kan semua artis DRM ikut kalau nggak salah. Di situ ada Virgon, Last Child, Caitlyn, Naila, Jordi dan seterusnya, Raybong gitu. Ya karena untuk pertama kalinya semua artis dari satu manajemen aku tuh ikut kumpul ngeramein. Itu seru banget. Iya, sebetulnya aku tuh takut ngelewatin batas karena aku tuh dititipinnya sama orang tua tuh, setiap orang tuh kan kalau di tradisi Islam itu setiap orang itu punya keahliannya masing-masing. Bahasa Arabnya itu kan fak-faknya masing-masing. Bukan bahasa Inggris ya, bahasa Arab. Setiap orang tuh punya keahliannya masing-masing dan keahliannya orang dengan masing-masing bidangnya itu kita nggak boleh asal comot. Kalau aku di sini sadar diri sebagai seorang musisi, ketika membuat lagu pun aku cuma berani sampai di wilayah di mana aku hanya bermain dengan permukaannya aja gitu loh. Kenapa selama ini aku nggak berani bikin lagu katakanlah religi atau lagu rohani yang sering dibilang orang? Karena aku merasa bahwa aku cuma penyanyi dan tugas aku ya nyanyi dengan cara aku gitu. Takutnya malah ntar sok tahu gitu, ada beban moral. Hati-hati, jelas, semuanya sangat permukaan lah. Takut ntar ditanyain beneran sama ulama kan bingung kita ntar. Oh iyalah, iya harus. Dan itu dibilangnya cukup aman. Karena ya orang juga sadar udah banyak banget kan single lagu Ramadan yang penuh dengan renungan gitu kan, penuh dengan hal-hal yang introspeksi diri. Kali ini kayaknya aku udahlah gitu, kita seru-seruan aja. Paling susah ya, tapi paling seru itu ya refnya. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Itu dapatnya per awal itu dapatnya di bagian awal, verse 1, 2 itu di Batu Karas. Refnya itu dapatnya di Bogor. Jadi perjalanan tuh 3 hari dari Batu Karas menuju Bogor, dapat refnya itu di Bogor. Dan paling seru dan paling susah itu dapat notas. Jadi aku mau manggung nih, aku ada waktu 1 jam mau manggung, itu udah di venue. Nah 1 jam itu aku pakai untuk nyelesain refnya. Jadi aku bikinin lirik dan notasi refnya itu 1 jam sebelum manggung. Karena ini memang dikasih waktu, terus emang ini rezekinya. Ya, terus dia di bagian tadi yang tiada Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Aku favorit banget sama kalimat itu. Karena untuk dapat terima dan pesan yang pas gitu ya, sesuai, itu susah. Ajaib dan nggak berani ngeklaim lah. Nggak berani ngeklaim itu maksudnya aku sebagai musisi itu kalau udah bikin lagu kayak gitu ya udah suratan. Gitu. Nggak bisa ngeklaim, nggak bisa bilang, oh gue jago nih, nggak bisa. Malu. Kayak lagu sebelumnya, lagu Takkan Hilang, itu juga sama di deadline juga. Itu kurang lebih 2 mingguan lah, 10 hari hampir 2 minggu lah ya. Dan itu saking tekanan lah ya, kayaknya harus ditekan. Tekanan itu nggak buruk kok gitu. Tekanan itu hal yang bagus ketika kita memahaminya bahwa ya kalau nggak ditekan ya nggak naik gitu loh. Jadi 10 hari itu aku rajin begadang dan akhirnya jadi lagunya itu di hari ke-8 apa ke-9. Dan itu juga sama kayak yang terjadi sama yang ini juga gitu.
Emang ada saat-saat musisi itu emang harus kayak begitu, harus di deadline baru nongol lagu itu. Ada saat-saat dimana yang menongol kayak begitu aja tanpa ditekan atau apapun itu. Dan itu semuanya sekali lagi adalah rezeki. Karena secara prinsip ketika kita bikin lagu, lalu lagu ini rilis dan laku, itu yang dapat efek itu kan mau dari duit dan mau dari profit atau benefit itu kan aku dapat, keluarga aku ngerasain, kru aku ngerasain, kantor aku ngerasain, karyawan kantor aku ngerasain, IO ngerasain, dan seterusnya. Satu pintu kebaikan membukakan pintu kebaikan yang lain. Itu yang disebut barokah. Barokah itu datangnya sama rezeki yang baik, kayak gitu. Pressure tetap pressure, deadline tetap deadline. Tapi mungkin itu mungkin ya, kalau kita ikhlas ngejalanin sesuatu mau seberat apapun kita jalanin. Karena aku pernah ditanya, capek nggak jadi musisi? Capek. Capek nggak kerja? Capek. Nggak ada yang nggak capek. Capek. Mau kelihatan keren di foto, di video, intinya jadi musisi off air kesana kemari itu capek. Tapi ikhlas gitu. Itu yang bikin kita ya rela ngejalanin walaupun berat. Triggernya pertama kita ada keluarga. Keluarga, istri, anak. Kemudian kita punya kreditan, ya kan? Itu trigger. Loh ini realistis loh. Terus punya kebutuhan, istri punya kebutuhan, anak punya kebutuhan. Trigger-trigger keluarga ini yang bikin kita tuh belajar untuk enggak selalu mengendahulukan apa yang kita suka gitu. Kalau kita sebut hobi itu adalah, passion itu adalah hal yang selalu kita suka, yang bikin kita senang, enggak. Nyatanya apa yang dilakukan sekalipun itu menyenangkan buat kita suka itu, kalau kita lakuin terus-menerus pasti ada titik jenuh. Ada titik di mana kita ngerasa bahwa kayaknya kok menyebalkan ya. Tapi ketika kita paham bahwa oh iya kita harus ngelakuin itu dengan ikhlas gitu. Dan itu semata-mata karena ya bebas lah karena apa itu. Tapi kalau buat aku ya karena Allah gitu, supaya ngejalaninnya emang walaupun berat, ikhlas. Iya, banyak lah pasti banyak. Karena kalau orang nggak ikhlas itu aneh. Kalau orang nggak ikhlas itu aneh, kalau kata Gus Baha bilang itu kan, kalau orang nggak ikhlas itu aneh. Karena nyatanya ketika kita nggak ikhlas ya kita banyak maunya. Pasti banyak maunya. Aku kalau waktu, pernah lah itu. Waktu pengen nyanyi, banyak maunya harus A, B, C, D ya. Aku kira dengan banyak maunya itu maksimal, ternyata malah tambah jelek gitu loh. Karyanya tambah jelek, manggungnya tambah jelek, macem-macem. Semakin banyak keinginan, kayaknya malah semakin ngaco gitu. Kayak contoh aja, aku itu dulu ya, waktu aku bikin lagu Asmara Nusantara judulnya. Lagunya itu bercerita tentang rasa sayang kita, tapi dianalogikan lewat rasa sayang kita sama Indonesia. Ada dua tempat namanya Wakatobi sama Raja Ampat. Waktu itu aku banyak maunya, aku pengen bikin lagunya itu di kedua tempat itu langsung. Gak kejadian, cuma dapetnya di Wakatobi doang. Dan lagu itu tuh nyangklak beberapa bulan karena keinginan aku yang terlalu besar gitu. Jadi seolah-olah kalau misalnya aku gak di Raja Ampat ya aku gak bisa nerusin. Padahal urusan bikin lagu itu kan urusannya imajinasi ya. Karena aku mikirnya kalau pernah ke Raja Ampat pasti lagunya lebih ngesel gitu. Ternyata enggak. Ternyata malah bikin kita nggak jadi-jadi sama hal yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan sederhana. Belum tahu, kita lihat potensinya kayak gimana. Karena buat aku pribadi kayaknya enggak, tapi kalau buat kantor mungkin aja. Pesan-pesan aku buat teman-teman semuanya yang belum mendengar lagu aku yang baru, judulnya Ramadan Penuh Cinta, yuk dengerin. Mau dengerinnya di kanal streaming manapun silahkan dipilih. Dan tolong juga disebarin ke keluarga atau ke sanak saudara. Mudah-mudahan menyukai lagu aku yang paling terbaru.